Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 tingkat SMA. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran hak menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video. Jadi mengumpulkan informasi dan instruksi tentang penyelamatan lingkungan sekitar, lalu menyajikannya dalam karya audio video. Maksudnya di sini yaitu menjelaskan cara memahami dan membuat instruksi petunjuk yang baik, terutama dalam bentuk audio video. Instruksi itu adalah perintah, arahan, atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Instruksi harus berurutan prosedural, artinya langkah-langkahnya disusun dari awal sampai akhir. Urutan tidak boleh tertukar supaya orang yang mengikuti instruksi tidak bingung dan hasilnya benar. Saat ini instruksi bisa disampaikan lewat video supaya lebih mudah dipahami. Jadi instruksi adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu yang harus disusun secara runtut agar mudah dipahami dan dilakukan. Jadi berdasarkan pengetahuan dari Les Giblin, dengan memanfaatkan teknologi seseorang dapat membuat sebuah video instruksi yang simpel atau kompleks. Berikut tampilan berupa teks itu sebabnya saat ini banyak instruksi disampaikan melalui video, termasuk dikreasikan oleh anak-anak muda untuk sesamanya dengan bahasa remaja. Bagaimana kalian dapat memahami instruksi dan membuat instruksi yang mudah dipahami? Kata instruksi bersinonim dengan perintah yang tadi saya sampaikan, arahan, pelajaran, dan petunjuk. Instruksi mengandung ide pokok bagaimana melakukan atau membuat sesuatu, sehingga sebuah instruksi atau perintah disusun berdasarkan urutan, proses, atau prosedural. Nah, sama seperti saya sampaikan tadi juga, urutan tersebut tidak boleh tertukar posisinya karena akan membuat instruksi atau perintah yang diikuti menjadi tidak akurat. Jadi berurutan ya, sesuai dengan instruksinya. Jadi instruksi itu memisahkan sampah organik dan anorganik termasuk ke dalam instruksi simple atau sederhana. Adapun instruksi bagaimana membuat pupuk kompos dari sampah hingga digunakan dapat digolongkan instruksi yang kompleks atau rumit. Di dalam instruksi perlu ditambahkan informasi seputar ide pokok yang akan disampaikan. Misalnya, kalian dapat menyajikan data tentang bahaya sampah yang menghantui dunia, terutama sampah plastik. Nah, itu ya instruksinya. Jadi, di sini harus berurutan sesuai dengan instruksinya. Jadi tidak ada tidak boleh tidak berurutan karena nantinya hasilnya menjadi tidak akurat ya. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal membaca. Pasti kalian sudah mengetahui karena kita pernah juga mempelajari tentang jurnal membaca ini. Jurnal membaca itu menggali inspirasi tentang fenomena sosial kemasyarakatan melalui buku. Misalnya saja cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis digolongkan sebagai sastra kanon atau sastra adiluhung yang patut dibaca sebagai bahan pembelajaran sastra. Di dalam cerpen ini terdapat dialog imajiner antara Tuhan dengan Haji Saleh, seorang tokoh agama yang seumur hidupnya hanya beribadah dan beribadah. Jadi saya akan fotokan juga tentang
cover buku kumpulan cerpen Robohnya Surau kami, di mana karya di sini menyeratkan pandangan kritis A.A. Nafis terhadap fenomena sosial kemasyarakatan, terutama terkait kehidupan religius. Kalian mungkin masih menemukan fenomena yang disampaikan A.A. Nafis di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan kalian disarankan untuk membaca cermin klasik ini dan memberikan apresiasi dalam bentuk esai. Jadi bisa saja setelah kalian baca, kemudian kalian cermati, oh ternyata di banyak sekali hasil atau apresiasi dalam novel tersebut. Jadi bisa aja kalian sampaikan di dalam sebuah esai. Kan kemarin kita ada juga kemarin tugasnya membuat esai ya. Jadi jurnal membaca di sini juga jangan lupa, jurnal membaca itu ada judul bukunya, ada penulisnya, ada penerbitnya, ada tahunnya, seperti kemarin juga. Nanti juga saya akan fotokan tentang intermio jurnal membaca. Jadi salah satu fenomena sosial kemasyarakatan kita yang menarik disorot buku ini adalah seringnya masyarakat menggunakan kata dalam bahasa asing untuk berkomunikasi, padahal kata yang digunakan belum tentu tepat. Nah, gejala ini disebut dengan sinoklosefilia. Kebiasaan menggunakan kata dalam bahasa asing ini mungkin terkait dengan pandangan bahwa hal itu terlihat keren. Nah, kan banyak tuh kata-kata bahasa-bahasa yang keren yang sekarang digunakan oleh anak-anak muda misalnya. Kemudian di dalam buku itu juga menemukan berbagai padanan kata dalam bahasa asing yang diuraikan secara ringkas dan menarik. Selain itu kalian juga akan menemukan materi tanda jawab kebahasaan yang sering dilontarkan tentang bahasa Indonesia. Nah, nanti saya akan fotokan tentang intermezzo jurnal membaca. Nah, jadi di sini ada dua tema. Yang pertama itu menyajikan instruksi kompleks dalam bentuk karya audio video. Yang kedua yaitu jurnal membaca. Jadi jurnal membaca kalian mungkin sudah mengetahui karena setiap pembahasan di bab pasti ada jurnal membacanya. Nah, untuk selanjutnya tugasnya di pembahasan ini yaitu kalian bisa membuat bagaimana langkah-langkah mencermati bisa membuang sampah ya, lingkungan. Jadi kalian bisa membuat langkah-langkah dalam mencermati lingkungan, membuang sampah. Kan seperti misalnya kayak kita membuat teh itu kan dari pertamanya misalnya instruksinya harus berurutan. Misalnya siapkan gelas, masukkan 2 sendok gula, tuangkan air panas dan lain-lain. Nah, untuk tugasnya di sini silahkan kalian tidak usah direkam tapi ditulis saja, yaitu tentang penyelamatan lingkungan yang berisi informasi dan instruksi. Misalnya penyelamatan lingkungan itu kalian membuang sampahnya. Misalnya saja buanglah sampah pada tempatnya, instruksinya, langkah-langkahnya. Kemudian pisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, itu jadi tidak usah dibuat video tetapi buat di paragraf dengan langkah-langkah menjaga lingkungan seperti apa ya. Mungkin itu saja tugasnya, mudah. Kalian sudah tahu langkah-langkah menjaga lingkungan itu seperti apa. Tidak usah di video, namun saya yakin kalian bisa saja memvideo, tapi untuk nyamannya kita buat saja paragraf. Mungkin itu saja tugasnya untuk bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ilmunya
dapat bermanfaat. Bertemu di kesempatan lainnya lagi di pembelajaran berikutnya insya Allah. Salah dan khilaf mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.